Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit, serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini menjadi utusan. Perutusan Yesus diawali dengan panggilan. Setelah melihat orang-orang yang mengikuti dia dan makin banyak orang yang membutuhkan pertolongannya, maka Yesus merasa perlu mempersiapkan orang untuk membantu dan nantinya melanjutkan misinya sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, dia memanggil ke-12 murid untuk tujuan itu. Dia mempersiapkan orang-orang yang dipilih itu. Yesus mempersiapkan orang untuk bisa menjadi perpanjangan tangan Allah di bumi ini. Ibarat membangun sebuah perusahaan, Yesus membangun dasar yang kokoh untuk memperdayakan pribadi orang pilihannya yang penuh kelemahan. Ia memberi modal yang menjanjikan dalam berinvestasi, yaitu kepercayaan dan kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Tidak hanya kepercayaan dan kuasa yang diberikan, tetapi juga garis komando yang jelas, sehingga kepercayaan dan kuasa yang diberikan tetap ada dalam suatu kontrol dan tuntunan. Saudara-saudari, kita juga dipanggil dan diutus. Kita juga diajak untuk membuka diri terhadap relasi kerjasama yang ditawarkan oleh Yesus ini. Yesus memanggil kita setiap saat untuk melakukan hal-hal yang Dia kehendaki, menjadi perpanjangan tangannya, baik dalam keluarga, kelompok masyarakat di mana kita berada, juga di tempat kita kerja. Tuhan ingin mempersiapkan kita agar kita menjadi pewarta-pewarta yang gigih, yang akan membawa banyak berkat bagi sesama yang kita jumpai. Maka marilah kita mengasah kepekaan hati kita untuk mendengarkan panggilan dan siap dikader menjadi pewarta kabar gembira. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan.
Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.